Kita juga di kegiatan sudah tes juga. Jangan sampai kalian juga Dari takut kita. dengan kita gitu kan gitu kan. Oh iya betul, saling menjaga. Iya. Izin Pak Diki. Kakak, saya izin Kak. Oke. Ya. Oh. Betul. Bisa. Ya, oke, pendengar setia Sobat Kreatif RRI Pro 2 ya. Tentu saja masih bersama-sama dengan kita di Mace Papua. Mari cerita tentang Papua. Dan tentunya dengan saya Brigita Kue dan partner setia saya Susana Kandaimu. Nah, kali ini nih kita kedatangan tamu spesial nih, Kakak Susan. Ih, betul sekali. Aduh. Saya tuh selalu pantau-pantau dorang, Sandra, Iyo. kau tahu. Kebetulan juga kemarin saya supantau deng dorang tuh kakak ke Stadion Katalpal. Oh, begitu. Iyo. Tapi kayaknya kita harus cerita banyak deh. Kita kakak dua sama kita saudara laki-laki di sebelah ini. Yes, of course. Karena kita sudah kedatangan tamu spesial dari Alenia's Journey Undercover Papua. Betul. Wey. Dan route to PON 20. 20 tentunya untuk sukses PON 20 nanti ya. Betul sekali. Iya. Dan ini di tanah Papua. Yes. Dan kita sebagai anak-anak Papua tentunya juga harus mendukung Ya. apa yang hari ini dilakukan oleh Tim Alenia's Journey tentunya betul ya. sekali. Dan kita mau sapa dulu. Kita Yes. tuh kakak Ale dan juga kakak Nia dan juga kita saudara laki-laki di sebelah ini. Saya belum tahu kok nama. Kayaknya sebentar kok harus kenalan dengan kita harus juga. kenalan. Oke. Iya, silakan. Mungkin kakak orang mau sapa-sapa teman-teman Mace-Mace Papua. Silakan. Iyo, Iya. untuk teman-teman Mace Papua, senang sekali ya kita bisa ngobrol-ngobrol. Selamat pagi. Pagi kakak. Pagi, kakak. Iya. Ini hari ceria betul ya. Betul sekali. Apalagi weekend toh. Weekend, Aduh. betul. Biasanya Mace-Mace doang bikin apa ya kalau weekendnya selain dengar Mace Papua? Dong kalau pagi-pagi tuh orang biasa pergi pancing. Baru di Merauke tuh toh kakak ada mumu. Biasa di pantai tuh paling banyak sekali. Mumu tuh ayo. Ya. Biasanya kakak kalau orang Jawa bilang itu kerang bambu. Ya, betul. Kerang bambu. Kakak dong tahu ke tidak kalau kerang bambu? Belum. Jadi dia kayak kerang, dia Iya. kayak siput gitu, Iya. cuma rumahnya itu seperti bambu, dia panjang. Oh, yang panjang begitu. Ya, betul Oh, sekali. Iya.
Baru dong bilang itu di Jakarta tuh mahal kakak. Tapi kalau di sini satu ikat besar tuh 50.000. Jadi dong pancing itu di mana? Kakak dong ambil dari dalam lumpur. Rawa-rawa. Oh, saya tahu. Berarti yang mama ada soal pinggir-pinggir pantai terus ambil-ambil itu. Ya, gitu betul Oh, sekali saya pernah lihat kakak. itu. Ya, siapa tahu kakak dong kembali lagi, kakak dong pantau ini Pantai Buti toh, seperti itu. Tapi iya. sekarang ini kita bicara tentang kakak dong perjalanan sampai Iya. ke Papua Selatan ini tentang rute PON. PON 2021 di tanah Papua. Iya, kakak dong perjalanan sampai ke selatan ini, kakak dong bisa cerita ke kami. Iya. Iya, terima kasih. Jadi mungkin saya kasih perkenalkan dulu Yes. Iya. bahwa selama ini kan mungkin ada yang belum tahu bahwa kami dari Alenia ini ada mulai dari tahun 2014 tuh bikin perjalanan Keliling Papua. Keliling Papua, Papua, ya. betul sekali. Jadi ada Alenia Sejarah Uncover Papua 1, 2, ketiga kemarin sudah akhir bulan Maret dan sekarang ini khusus untuk PON. Luar biasa. Nah, jadi kita bekerja sama dengan PB PON Papua untuk mempromosikan dan memberitahukan kepada saudara-saudara di seluruh Indonesia bahwa Papua sudah siap untuk menjadi tuan rumah yang sangat baik, bukan baik tapi sangat Betul baik. sekali, apalagi dong bilang itu Papua tanah surga. Yes. Jadi kita mau undang kamu semua tuh, mari kamu datang ke Datang Papua. ke Papua. Iya. Jangan takut. Betul sekali. Kan kadang-kadang orang, aduh bagaimana kalau saya ke Papua, Papua? iya. Kalian datang, kalian tidak akan mau pulang lagi. Pasti Ya. pengen. Supaya betul. tidak ada mispersepsi begitu Iya. ya. Datang, Gitu. lihat dulu. Nah, nanti kalau kamu semua jatuh cinta, tong tertanggung jawab. Kakak, apalagi dong bilang kalau kamu suka meroke, kamu Suka tanam kaki lumpur injak meroke, roke, tidak bisa tidak bisa kembali. lepas. Nah, itu bahaya itu. Salah satu keunikan dari tanah Papua. Iya, Iya. Dan berbicara tentang perjalanan kakak orang sampai Papua Selatan ini, apa yang kakak dong sudah lakukan kurang lebih untuk mempersiapkan PON ini? Iya. Jadi kalau kita sudah mulai dari Jayapura. Iya. Di Jayapura kita sudah lihat semua fasilitas venue-venue yang sudah dibangun dan Ya. sangat luar biasa sekali. Kemudian kita sudah ke Timika. Timika juga sudah sangat luar biasa sekali. Dan terakhir kita ke sini. Dan ternyata luar biasa sekali. Sempat deg-degan saya tadi ke Sudah deg-degan ini. Kemarin ke Katapal toh? Oh iya. Ya. Itu dia punya rumput saja. Ada yang sudah tidur-tidur. Khusus didatangkan dari luar atau hanya untuk Ya. mensukseskan Ya, acara betul ini. sekali. Terus depo sirkuit juga toh, ternyata jadi sirkuit terbaik ketiga di Indonesia, Di Indonesia, kan luar betul. biasa. Kita harapkan nanti juara motocrossnya ya anak Merauke juga toh, anak Papua. Amin, 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 amin. Dan yang pasti juga bahwa PON ini harus bermanfaat untuk masyarakat Papua. Betul Itu. sekali. Jadi jangan hanya sekedar acara tetapi harus bermanfaat. Iya. Tujuannya sih seperti itu. Makanya kami datang mempromosikan dan memperkenalkan kembali klaster-klaster PON ini gitu. Nah, dalam rangka agenda untuk mempromosikan PON nih, apa saja yang sudah dilakukan dari Alenia's Journey? Kan kemarin juga kita sempat bertemu ya di Iya. Stadion Katalpal dan Iya. ada pembuatan video Kakak Susan. Nah, mungkin bisa diceritakan tuh bagaimana proses pembuatan film untuk mendukung PON. Iya, jadi ini seperti perjalanan kita yang program Uncover Papua itu nanti akan tayang di TV. Tapi yang kali ini Alenia's Journey Uncover Papua itu spesial Road to PON. Iya. Jadi kalau biasanya kami keliling dari Papua Barat sampai Papua ya toh, atau dari Papua kita start sampai Papua Barat, kita keliling mengangkat berbagai hal, terus juga sosok-sosok yang inspiratif ya, hal-hal yang luar biasa dari tanah Papua. Kali ini juga seperti itu tapi khusus tentang Olahraga. PON, olahraga. Special edition. Ya, Ya, special special edition. edition. Nanti mulai tayang itu 3 Juli. 3 Juli. 3 Juli setiap Sabtu di Metro TV. Wah. Jadi kalau Jadi jangan lupa. Iyo, jadi kalau waktunya Papua itu 5:30 sore setiap Sabtu. Jadi kalau pagi dengar Mace Papua, Sabtu sore nonton Uncover Papua. Wah, luar biasa, betul Luar sekali biasa. kakak. Iya, kakak dong punya perjalanan di Papua Selatan ini. Tadi kakak bilang sudah ke Stadion Katapal, terus ada beberapa perjalanan lagi yang kakak lakukan di Papua Selatan. Sirkuit sudah, terus kemudian ada venue yang untuk wushu ya. Wushu. Wushu Ya. dan juga untuk apa? Anggar. Anggar ya, catur. Iya, Kemudian gitu. keperbatasan. Iya. Dan ya kita juga
mengangkat kemarin ada adik-adik yang jualan. Ya, yang usaha ya. Artinya kita kan harus angkat tidak hanya jadi venue ponnya juga kesiapan Papua sebagai tuan rumah, tapi fasilitas-fasilitas yang mendukung juga. Jadi nanti misalnya atlet-atlet ataupun penonton yang datang ke Papua, misalnya ke Merauke, tidak hanya nonton PON, tapi mereka juga setelah nonton PON bisa menikmati kuliner Papua. Betul seperti misalnya sekali. ada sagu bakar, terus juga bisa jalan-jalan ke salah satu destinasi wisata. Misalnya sagu sep ya. Iya. Sagu sep. Misalnya ke Sota, ya kan mereka bisa lihat, dan mungkin destinasi wisata lainnya gitu. Dan juga mungkin bisa duduk-duduk di sini kan juga sudah banyak kafe ya toh. Iya, betul. Gitu. Biar orang-orang yang di Jawa tuh mata terbuka. Terbuka, Iya, jangan iya. dong pikir Merauke, Hutan saja dong, hutan pikir saja. kita hutan Iya. saja, Pikir, padahal ini kota maju ini. Betul, dan kakak orang kesini kan artinya bisa meng-sharekan ke seluruh Indonesia Iya. bahwa ternyata Papua tuh seperti ini, Merauke tuh seperti ini. Iya. Sudah ada perubahan-perubahan yang juga dilakukan oleh pemerintah Papua dan juga pemerintah Indonesia untuk Papua. Gitu. Jadi Sudah banyak sekali. Iya, jadi kita sebagai anak muda juga, Bergita, saya panggil Sandra terus harus mendukung. Betul. Iya. Kita juga sebagai anak muda harus tetap semangat mendukung suksesnya PON 20 ya tentunya ya. Iya, betul sekali. Dan kayaknya sudah tidak terasa kita sudah 30 menit ya. Belum kakak, kita belum senggol, kita buka kakak laki-laki di sebelah Ayo. ini. Oh, iyo betul sekali. Kita belum puas. Kakak mungkin bisa memperkenalkan diri juga. Bisa merapat, bisa Kak. merapat. Iya. Halo, nama saya Diki William Tatipikalawan. Oke, jadi kakak ini juga termasuk salah satu anggota begitu ya dari Alenius Journey. Iya betul, salah satu kru dari Alenius Journey Uncover Papua Rotupon. Co-host dia. Wah, kok Host ya, wow. Co-host juga semua, pokoknya merangkap semua lah. Mantap. Kakak asal dari mana kakak? Saya peranakan Jawa Medan. Jawa Medan ya. Mungkin ya. Masa ragu ini. Kalau pendengar yang dengar mungkin percaya, tapi kalau saya ngeliat depan mata nih ya dosa ragu kakak. Asli Ambon. Ambonnya kakak. Ya, asli Ambon, lahir besar di Bekasi. Kasih itu apa? Belakang kantor Sinode. Kalau di Merauke itu ada Notre Dame. Oh gitu. Iya. Apa tuh lagi? Nowari terus ke dalam. Jadi banyak singkatan-singkatan yang memang di luar tapi ternyata itu di dalam. Iya. Dan saya mau tanya sama kita punya saudara Kakak laki-laki. Diki. Iya, Kakak Diki. Iya. Kakak Diki selama ikut perjalanan ini apa saja yang tantangan-tantangan yang Kakak Diki alami selama mengikuti perjalanan ini? Kalau tantangannya tuh bukan hanya saya, tetapi semua teman-teman kru juga, mulai dari kameramen, ada soundman juga. Di sini kita semua karena tim. Tantangan kita itu mental harus kuat. Mental Karena harus baja. perjalanan Alenius Journey Uncover Papua, kalau untuk Road to PON 2021 ini kita kan hanya kota-kota saja toh. Iya. Tapi waktu kakak pertama kali, kakak Ale sama Bunda Nia dari 2014, 2015 Uncover Papua sampai yang kemarin kita Uncover Papua 3, itu kita keliling Papua. Nah itu yang persiapan memang harus mental pertama. Dan yang kedua karena di sini kita fisiknya atlet-atlet semua. Luar biasa. Jadi Tapi sudah mendaftar kah belum? Kita tidak perlu daftar, kita memang langsung masuk atlet veteran semua. Jadi fisik memang jadi yang utama, dan kebetulan karena di sini yang perempuan cuma satu, jadi ibu dari anak-anaknya itu Bunda. Jadi yang kasih kita vitamin semuanya setiap hari kontrol. Jadi puji Tuhan anak-anak semuanya sehat, dan kita juga yang perlu karena pandemi seperti ini kita tetap tes. Jadi kita tetap tes swab antigen untuk untuk Broadcast ya. Iya, protokol untuk kesehatannya protokol di ini ya. kesehatan 10 hari sekali. 10 hari sekali. Pakai masker juga. Iya, jadi kalau orang lihat mungkin di Instagram Alenia, lihat wah enak ya jalan-jalan ya, wah enak ya, memang enak. Cuman untuk memberitakan yang
indah itu, yang enak itu butuh perjuangan yang luar biasa. Jadi yang utama memang harus kita beri aplaus untuk Kakak Ale sama Ibu Nia. Aduh. Untuk kakak Bunda Nia untuk setiap ini kami perjalanan yang luar biasa gitu, apalagi menyambut PON itu sangat luar biasa antusiasnya juga. Tadi tantangannya untuk PON ini apa? Kalau untuk tantangan PON sih tidak ada ya. Tidak ada ya. Aman-aman begitu. Berarti kakak nilai ini kesiapan Kota Merauke ini sebagai salah satu tuan rumah untuk PON ini siap ya kakak ya? Dari Jayapura, Timika, Merauke itu semuanya sudah siap. Mulai dari atlet karena kan ada beberapa atlet yang TC di Jayapura seperti Wushu, juga dari Merauke juga dia TC di kita sudah liputan juga. Jadi semuanya sudah siap begitu. Tinggal nunggu rame-ramenya aja, nanti mulai mendekati PON mungkin ya, baru pasti Kota Merauke akan lebih semarak nanti dengan pasti lebih berwarna dengan lebih semua meriah atribut-atribut PON di mana-mana toh. Saya kemarin story Instagram Kota Merauke depan hotel, kita lagi jalan mobil, saya bilang di situ Brebes atau Tegal atau Merauke, orang-orang pada bilang Brebes. Oh gitu ya? Bukan Merauke, betul. Di Jawa ya, dikira di Jawa. Nah ini nih persepsi seperti ini yang harus dirubah nih. Iya, jadi kan mereka kan taunya kan hanya kalau tampangnya kota itu berarti Jawa gitu ya. Padahal di Papua juga sudah jadi kota nih, jadi tuan rumah PON lagi. Kota terujung sudah jadi kota betul. Yes. Begitu, sekian dari saya. Saya boleh tambah sedikit. Boleh, silakan. Sebenarnya Kota Merauke ini boleh sangat berbangga. Ya. Karena salah satu kru kami itu asli Merauke. Besar di Merauke. Itu ini luar Kakak biasa. Yosef Fovit. Siap kakak. Akhirnya dia pulang kembali ke sini. Jadi kita ini sambil senior nganterin pulang kalian kampung. sebenarnya. Iya. Ini kameramennya. Jadi orang tuanya dulu, ini semua besar-besar di sini. Kakak Ocep dari tahun berapa? 89. Tuh, 89 keluar dari Papua. Tapi lahir Bali, besar di Papua. Di Merauke ya. Kalau di sini terkenalnya Kakak Wawan. Kakak Wawan Fovit. Jadi ada anak Merauke juga di tim Alinesjar. Luar biasa ya, karena memang Alinias umurnya. Berarti anak Merauke wajib nonton Uncover Papua Road to PON nanti, karena salah satu timnya itu kan ada anak Merauke. Luar biasa loh, berarti tim Alinias Journey ini juga memberdayakan anak-anak Merauke, kakak. Betul sekali. Jadi anak Papua semua terlibat di dalam. Ya, berarti ini juga pesan nih untuk anak-anak Kota Merauke. Kamu juga harus semangat ini, karena ada kita senior-senior yang sudah go to sudah merantau nasional gitu ya. Merantau terus kembali membangun Papua, itu kan sesuatu yang luar biasa. Merauke sekali, itu kan singkatan dari merantau untuk kembali. Kak Ocep catat itu. Kau ingat itu ya? Kau ingat itu. Ingat itu. Nah, mungkin untuk menutup nih bincang-bincang kita kali ini, kita mau memberikan kesempatan untuk Kakak Ale dan juga Kakak Nia, Kakak Diki juga, pesan-pesannya untuk anak Merauke, untuk seluruh anak muda di Papua, khususnya di Kota Merauke, semangatnya bagaimana untuk menyambut PON 20. Ya, kalau dari saya mari kita sama-sama tunjukkan bahwa anak muda Merauke bisa menjadi contoh yang baik, tuan rumah yang baik untuk PON, dan kita harus dukung PON dengan kita punya talenta masing-masing. Artinya jangan pernah ragu-ragu dan jangan pernah lelah untuk selalu memberitakan tentang PON. Ya kan, bahwa ini PON ini di Papua nih belum tentu 20-30 tahun sekali nih. Betul sekali. Nah, bayangkan kalau sekarang nanti dengan keliling lagi berapa puluh provinsi, nah 100 tahun kemudian mungkin baru ada lagi di Papua. Jadi inilah saatnya tunjukkan kesempatan untuk anak-anak muda Papua, anak-anak muda Merauke, untuk tunjukkan kalian punya talenta, kalian punya kebisaan. Misalnya kalian punya usaha apa, punya usaha kuliner, punya usaha kreatif apa, ya kan? Tunjukkan di situ. Gitu, bahwa setiap hari kalian cukup dari setiap anak Merauke posting 1 kali saja setiap hari tentang PON, apa saja dalam bidang kalian.
mau dalam bidang kuliner, dalam bidang wisata, mau dalam bidang seperti ini misalnya, ya atau misalnya media gitu. Ayo kita sama-sama berlomba-lomba setiap hari satu postingan tentang PON. Apalagi di sekarang sosial zamannya media sosial. Ya, betul. Jadi Jadi menggunakan alasan lagi nih. betul. Menggunakan medsosnya juga yang positif. Menggunakan medsos dengan positif, dengan bijak gitu untuk satu hal yang luar biasa dan untuk tanah Papua. Kamu bikin TikTok, kamu bikin apa terserah, tapi kita berlomba-lomba untuk setiap hari kita semua satu postingan untuk PON Papua dari anak-anak Merauke gitu. Tunjukkan kalau torang bisa. Iya. Itu dia. Dari Kakak Aris sendiri. Iya, paling tidak gini bahwa ini satu kesempatan untuk kita semua, bahwa hal yang baik ini harus kita manfaatkan dengan baik juga. Seperti tadi sudah Kakak Nia bilang bahwa ya PON memang akan ada di Papua, tetapi setelah itu apa yang akan kita lakukan? Yaitu misalnya ada pembangunan venue, itu tetap PON mungkin akan pindah ke tempat lain, tapi venue-venue akan tetap ada di sini. Prestasi kalian harus dijaga terus. Terus kalian juga tingkatkan yang lain-lain, kebiasaan kalian di bidang apapun, misalnya Radio. silakan Iya. ceritakan hal positif tentang Papua. Saya selalu bilang hal positif tentang Papua. Betul sekali. Karena kalau hal negatif orang Sudah terlalu banyak. Terlalu banyak. yang mengatakan yang negatif, tapi sebenarnya Papua ini adalah tanah yang luar biasa. Beritakan hal yang baik, karena ini tanah yang diberkati. Itu. Dan ya, semua anak jangan takut untuk punya cita-cita yang luar biasa. Mungkin sekarang kami berdua yang keliling Papua. Suatu saat kalian yang akan keliling Papua dan menceritakan hal luar biasa tentang Papua. Itu. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada. Ya, betul sekali. Dan jangan pernah bilang, aduh kami ini hanya di Papua, tidak bisa. Tidak bisa. Papua ini luar biasa. Iya. Itu kira-kira begitu. Oke, dari Kakak Diki. Silakan. Kalau dari saya, Papua torang bisa. Itu dia kakak slogannya PON Papua. PON Papua torang bisa. Ya, Gitu. betul. Oke. Jadi sekian sudah bincang-bincang kita dengan tim Alenia's Journey Undercover Papua Special Papua. Uncover Papua ya. Oke. Spesial Root PON 20 2021. Iya, Dan akhirnya saya Brigita Kue. dan saya Susana Kandaimu. Akhir kata, iya. Oke. Kata apa tuh ya? Jadi, iya.